Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Felicia Nihan Rahmawati dan di video kali ini saya akan menjelaskan tentang soal-soal tugas CLO 3 kalkulus lanjut. Di sini akan ada 2 soal yang saya bahas. Dan sekarang kita mulai dari soal nomor pertama. Carilah titik pada parabola Y sama dengan X kuadrat tambah 2X tambah 2 yang memiliki kelengkungan terbesar. Nah, dari sini kita akan menggunakan rumus untuk mencari kelengkungan ya dari suatu parabola. Di sini ada satu persamaan, maka dari itu kita menggunakan rumus K sama dengan turunan kedua dari persamaannya yaitu Y per 1 tambah turunan pertama Y kuadrat pangkat 3 per 2. Nah, dari sini hal pertama yang kita lakukan adalah mencari turunan dari persamaan Y yang ada di soal ini. Jadi untuk turunan pertamanya itu yaitu Y aksennya sama dengan 2X ya. Dari sini 2X tambah 2 turunan dari ini. Nah, setelah tahu turunan pertamanya, kita cari turunan keduanya yaitu Y aksen 2 sama dengan 2 ya, turunan dari 2X ini. Baik, selanjutnya dari turunan yang kita sudah ketahui ini bisa kita substitusikan ke rumus yang sudah tadi kita tulis di sini yaitu K ya. Jadi K sama dengan 2 per 1 tambah 2X tambah 2 ya, yaitu turunan pertamanya pangkat 2 pangkat 3 per 2 ya. Maka dari itu penyebutnya bisa kita pindahkan ke atas, jadi pangkat 3 per 2 nya ini akan menjadi minus ya. Jadi K sama dengan 2 kali 1 tambah 2X tambah 2 pangkat 2 dipangkatkan lagi dengan min 3 per 2. Dari sini bisa kita tentukan turunan dari K-nya itu ya. Jadi K aksen itu sama dengan pangkat min 3 per 2-nya bisa kita pindahkan ke sini ya. 2 kali min 3 per 2, jadi ini bisa kita coret ya. Jadi 1. Nah, dan tulis angka dalam kurungnya lagi ya, seperti ini. Nah, jadi pangkat min 3 per 2-nya ini kita kurang dengan 1 ya, atau kita kurang dengan 2 per 2 ya. Maka dari itu jadi pangkat 5 per 2 dikali dengan turunan di dalam kurungnya ini ya. Jadi ini 2-nya bisa kita, jadi ini 1-nya habis karena ini konstanta ya, jadi 0. Ini 2-nya bisa kita pindahkan ke depan jadi seperti ini. Dan dalam kurungnya tetap kita tulis di sini, dikali dalam kurungnya, dikali 2. 2 ini adalah turunan dari yang dalam kurungnya ini, yaitu turunan dari 2X. Nah, bisa kita lanjutkan, jadi di sini ada min 3 dikali 2 dikali 2, jadi min 12 ya. Dan seterusnya ini kita tulis ulang, seperti ini. Nah, lalu ini semua kita cari kelengkungannya, jadi persamaan ini itu sama dengan 0 ya. Nah, kita bisa cari X-nya ini, X-nya berapa jika kalau disubstitusikan itu akan menjadi sama dengan 0 ya. Berarti X-nya itu adalah 2X ditambah 2, kita tinggal cari dari yang dalam kurungnya ini. 2X tambah 2 ini sama dengan 0. Jadi 2X sama dengan minus 2, jadi X-nya bisa kita ketahui adalah min 1 ya. Nah, dari itu bisa kita substitusikan X-nya ini ke dalam persamaan di awal soal. Jadi Y sama dengan min 1 kuadrat tambah 2 kali min 1 ditambah 2. Jadi Y-nya sama dengan 1 kurangin 2 tambah 2, yaitu Y-nya sama dengan 1. Maka dari itu, sini kita temukan titik dengan kelengkungan maksimalnya, karena kelengkungan terbesarnya itu ada di min 1,1. Baik, untuk soal kedua, saya bacakan terlebih dahulu soalnya. Di sini akan ada 2 bagian soal lagi, yaitu 2A dan 2B. Diketahui ketinggian sebuah tempat pada posisi X, Y diberikan oleh T, X, Y sama dengan 1000 min 4X kuadrat min Y kuadrat tambah 0Y. Ya. Untuk soal yang A, carilah ketinggian maksimum dari T, X, Y dan terjadi pada titik X, Y yang mana? Dan untuk soal B, gambarkan semua titik X, Y yang memberikan ketinggian 1000. Baik, kita akan jelaskan untuk penyelesaian yang nomor 2A dulu. Di sini carilah ketinggian maksimum dari persamaan TXY ini dan terjadi pada titik XY yang mana. Nah, dari sini kita akan mencari turunan
dari variabel x ya di persamaan ini. Jadi akan seperti ini. Tx x, y-nya itu akan sama dengan minus 8x ya. Itu ditemukan dari ini 1000-nya konstanta, jadi kita anggap 0 ya. Di sini karena ada variabel x-nya bisa kita turunkan menjadi min 4 dikali 2, min 8x ya. Ini jadi 0 karena ini dianggap konstanta karena tidak ada x-nya, dan ini juga dianggap konstanta karena tidak ada x-nya ya. Jadi min 8x saja. Untuk turunan y-nya dari persamaan tx y ini, jadi ty x, y sama dengan min 2y tambah 10. Min 2y-nya ini kita dapat dari min y kuadrat ini ya, turunan ini, dan 10-nya kita dapatkan dari turunan 10y. Untuk keduanya ini dianggap konstanta karena tidak memiliki variabel y. Nah, selanjutnya kita akan mencari titiknya, mencari x ya dari turunan x, y ini. Kita akan mencari x-nya ketika persamaan ini itu adalah 0 ya. Jadi min 8x sama dengan 0, maka dari itu x-nya kita ketahui sama dengan 0. Jadi ini kita ketahui titik awalnya itu 0,0. Untuk yang turunan y-nya kita juga lakukan hal yang sama, yaitu min 2y tambah 10 sama dengan 0. Maka dari itu min 2y sama dengan min 10, dan y-nya kita temukan sama dengan 5. Maka dari itu dari titik keduanya kita temukan yaitu 0,5. Nah, dari kedua titik yang kita temukan ini kita substitusikan ke persamaan di awal. Jadi T 0,0 itu sama dengan kita cari adalah dikurangin 0, soalnya di 0. Kita gambar hasilnya jadi 1000. Bagaimana? Ini ketinggian. Nah, ini dia grafik tadi yang sudah kita kedua ada temukan ya. Jadi jarinya berapa ini, dan substitusikan pusatnya itu ada di mana ya. Jadi di awal x-nya 0, y-nya 5 ini 1000 kurangin jari-jarinya 25 per 2 ya di sini 1025 ya. Jadi ini yang paling besar karena ketinggian maksimum yang kita cari, jadi kita ambil yang 5 per 2 itu ketinggian maksimumnya adalah 1000, dan dari sini ke sini adalah pada titik 0,5 ya. Tadi sumbu x-nya 5, selanjutnya ada sumbu y-nya 5, sumbu x-nya itu adalah gambarkan semua titik x, dan titik y yang memberikan ketinggian 1000 di 0, dari sini jadi kita buat seperti ini ya. Jadi persamaan yang tadi di awal itu tx y itu sama dengan 1000. Nah, perkataan atau mungkin cari adalah ketinggian 1000 ya, menghitungnya yang dari itu ya. Jadi min 4x kuadrat min y kuadrat tambah 10y itu sama dengan 0. Nah, karena di sini kita ketahui konstanta dari persamaannya itu beda ya. Di sini ada min 4 dan min 1. Maka dari itu kemungkinan di sini gambarnya akan berbentuk elips ya. Pada itu kita gunakan persamaan elips ya, yaitu x kuadrat per a kuadrat tambah y kuadrat per b kuadrat itu sama dengan 1. Nah, pada itu kita akan sederhanakan persamaan ini ya. Jadi min 4x kuadrat sama dengan y kuadrat min 10y. Lalu kita buat min 4x kuadrat sama dengan y kuadrat min 10y tambah 25 minus 25 ya. Ini sama saja dengan ini, hanya kita tambahkan 25 min 25 ya. Nah, dari itu bisa kita ubah seperti ini. Min 4x kuadrat sama dengan y min 5 kuadrat itu dari sini min 25 ya. Dari itu bisa kita bentuk lagi seperti ini, 25 kurangin 4x kuadrat tambah y min 5 kuadrat. Nah, dari sini sudah terlihat bentukannya akan membentuk persamaan elips ini ya. Bisa kita ubah seperti ini. 1 sama dengan 4x kuadrat per 25 ya. Kedua ruas kita bagikan dengan 25. 25 ditambah y min 5 kuadrat per 25. Nah, maka dari itu dari sini kita bisa lihat ini adalah A-nya, ini adalah B-nya. Jadi A-nya 4-nya ini bisa kita turunkan ya. Jadi 25 per 4. Dari sini A kuadratnya 25 per 4 dan B kuadratnya itu adalah 25. Jadi A-nya kita ketahui 5 per 2, B-nya itu sama dengan 5. Itu akar kuadrat dari 25, yang ini akar kuadrat dari 25 per 4. Nah, maka dari itu kita ketahui, kita temukan titik pusatnya 0,5 dan jari-jari di sumbu x-nya itu adalah 5 per 2 ya, dan jari-jari di sumbu y-nya itu sama dengan 5.